Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah kejayaan kerajaan Nabi Daud, di mana keadilan dan kemakmuran bercampur menjadi satu, hiduplah anak-anak Nabi Daud, masing-masing membawa cerita dan nasibnya sendiri. Di antara mereka, Tamar putri yang cantik dan bijaksana, dan Absalom putra yang gagah dan penuh semangat, bersama dengan Amnon kakak yang cerdik, namun terobsesi, tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh dengan hikmah dan pembelajaran. Meski dikelilingi oleh kemewahan dan kebijakan ayah mereka, masing-masing menghadapi tantangan dan godaan yang unik, mencerminkan kompleksitas dan keberagaman perjuangan manusia dalam kehidupan kerajaan. Nabi Daud berdiri gagah, menjadi lambang keadilan dan kemakmuran. Matahari terbit membawa sinar keemasan yang menyinari istana, di mana Nabi Daud, seorang pemimpin bijaksana dan adil, mengatur urusan kerajaannya dengan tangan yang lembut, namun tegas. Di tengah-tengah keindahan dan kekayaan ini, hiduplah anak-anaknya termasuk Tamar, Absalom, dan Amnon, masing-masing dengan kepribadian dan jalan hidupnya sendiri. Tamar putri yang cantik jelita, dikenal karena kebijaksanaan dan kelembutan hatinya. Ia berjalan melewati taman istana, menikmati keindahan bunga yang bermekaran, ketika Absalom saudaranya yang tampan dan berani, mendekatinya dengan langkah cepat. "Tamar, apakah kau sudah mendengar?" tanya Absalom dengan nada serius. Tamar menoleh, mendengar apa Absalom? "Apa yang terjadi tentang Amnon saudara kita? Aku khawatir akan niatnya terhadapmu," ucap Absalom, raut wajahnya tampak khawatir. Tamar tersenyum lembut, berusaha menenangkan hati saudaranya. "Absalom, jangan kau terlalu khawatir. Amnon adalah saudara kita juga." Namun Absalom tampak tidak yakin. "Tetapi aku melihat caranya memandangmu itu bukan pandangan seorang saudara Tamar." "Berhati-hatilah." Sebelum Tamar menjawab, mereka dihampiri oleh Amnon. Wajahnya menampakkan senyum yang sulit dibaca. "Hai adik-adikku yang tercinta, sedang membicarakan apa?" Absalom memandang Amnon dengan tatapan tajam. "Kami hanya sedang menikmati keindahan taman, Amnon. Bukankah itu yang seharusnya kita lakukan di pagi yang cerah ini?" Amnon tertawa kecil. "Tentu saja Absalom, menikmati hari-harimu." Tamara, dia berjalan pergi dengan langkah yang terukur, meninggalkan getaran aneh di udara. Setelah Amnon pergi, Tamar berkata kepada Absalom, "Aku menghargai perhatianmu, Absalom. Namun aku yakin Amnon tidak akan berbuat sesuatu yang buruk." Absalom masih dengan wajah yang serius, menggenggam tangan Tamar. "Aku hanya ingin melindungimu. Kau adalah permata berharga di keluarga ini." Mereka berdua melanjutkan jalan-jalan di taman, tidak menyadari bahwa kejadian mendatang akan menguji ikatan mereka sebagai saudara, dan akan membawa mereka ke jalan penuh emosi yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di istana Nabi Daud terus berjalan seperti biasa. Namun ada ketegangan yang tak terkira mengendap di bawah permukaan keharmonisan. Tamar mulai merasakan perubahan dalam sikap Amnon yang semakin sering mencarinya dengan alasan-alasan yang terkesan dibuat-buat. Meskipun demikian, Tamar selalu menjaga sikapnya sopan dan bersikap sebagai mestinya sebagai seorang putri. Suatu sore, Tamar sedang mempersiapkan makanan di dapur istana. Ketika Amnon mendekatinya, ia berdiri sedikit terlalu dekat, membuat Tamar merasa tidak nyaman. "Tamar, kau selalu begitu rajin, ibu kita pasti bangga padamu," kata Amnon dengan nada yang terdengar agak dipaksa. Tamar tersenyum, mencoba menjaga suasana tetap ringan. "Terima kasih Amnon, jika semua berusaha melakukan yang terbaik bukan?" Amnon memandangi Tamar dengan tatapan yang membuatnya semakin tidak nyaman. "Ya tentu saja, tapi aku merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Mungkin nanti aku akan membutuhkan bantuanmu untuk merawatku." Mendengar ini, Tamar menjadi waspada. "Tentu saja Amnon, semoga kau cepat sembuh." Dan pergi meninggalkan kamar dengan perasaan tidak enak.
Ketika Tamar keluar dari dapur, ia bertemu dengan Absalom. Melihat ekspresi wajah Tamar, Absalom langsung merasa khawatir. "Ada apa kau terlihat cemas?" tanya Absalom dengan penuh perhatian. Tamar berusaha tersenyum. "Tidak ada Absalom. Hanya saja, Amnon," dia berkata. "Dia sakit dan mungkin membutuhkan bantuanku nanti." Absalom memegang bahu Tamar. "Ingat kata-kataku, Tamar. Jangan sendirian dengannya, ada sesuatu yang tidak beres tentang Amnon." Tamar mengangguk, "Aku mengerti. Absalom, aku akan berhati-hati." Keduanya berpisah, dengan Absalom yang penuh kekhawatiran, dan Tamar yang berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa keesokan harinya, Nabi Daud akan memanggil Tamar untuk merawat Amnon. Memulai rangkaian peristiwa yang akan mengubah hidup mereka semua selamanya. Pagi itu, ketika matahari baru saja menampakkan sinarnya, Tamar dipanggil ke hadapan Nabi Daud. Dengan rasa hormat, ia mendekat. Ayahnya yang duduk di singgasana dikelilingi oleh penasehat-penasehat terpercaya. "Tamar anakku," Nabi Daud memulai dengan suara lembut. "Saudaramu sedang sakit. Dia meminta kehadiranmu untuk merawatnya dan membuatkan makanan yang lezat untuknya dengan tanganmu sendiri." Tamar merasa ragu, mengingat peringatan Absalom. Namun ia tidak bisa menolak permintaan ayahnya. "Tentu ayahanda, aku akan melakukan yang terbaik untuk merawat Amnon." Tamar menyiapkan makanan, sambil mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Amnon yang tampak lemah di tempat tidur, memperlihatkan setiap gerakannya, dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kau selalu begitu perhatian, Tamar," ujar Amnon suaranya lembut. "Aku merasa lebih baik dengan kehadiranmu di sini," Tamar membalas dengan sopan. "Itu kewajibanku sebagai adik." "Amnon, kau akan cepat sembuh, insya Allah." Setelah Tamar selesai menyiapkan makanan, Amnon memintanya untuk mendekat. "Bisakah kau membantuku duduk? Aku ingin makan di sampingmu, dan ingin makan dari tanganmu." Dengan hati-hati, Tamar membantu Amnon. Namun begitu ia mendekat, Amnon tiba-tiba memegang tangannya dengan kuat. Tamar terkejut dan berusaha melepaskan diri. "Amnon, apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Maafkan aku, Tamar, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku lagi." Amnon mengungkapkan dengan nada penuh emosi. Tamar merasa panik. "Amnon, ini tidak benar, lepaskan aku, kita adalah saudara." Namun Amnon tidak mendengarkan. Dengan kekuatan yang tidak terduga, ia semakin mendekat. Tamar berjuang, tapi sia-sia. Dia berteriak, tetapi Amnon telah memastikan bahwa mereka berdua sendirian, jauh dari jangkauan siapapun. Gak ada yang bisa menolong. Adegan tersebut memuncak dengan perbuatan tercela. Amnon yang menghancurkan jiwa Tamara, meninggalkannya terguncang dan hancur. Sementara Amnon seperti menyadari perbuatannya dipenuhi dengan rasa penyesalan dan kebencian pada diri sendiri. Ketika Tamar meninggalkan kamar Amnon, wajahnya yang biasanya cerah dan tenang, kini dipenuhi air mata dan keputusasaan. Sebuah gambaran pahit dari pengkhianatan yang tak termaafkan. Tamar keluar dari kamar Amnon, langkahnya lesu, dan matanya berkaca-kaca. Seolah-olah sebagian jiwanya telah direnggut. Dia merasa dirinya bagai bunga yang layu sebelum sempat mekar sepenuhnya. Hatinya terasa hancur. Dalam keadaan terpukul, dia berjalan tanpa arah di koridor istana, berusaha menyembunyikan air matanya dari para pelayan yang lewat. Absalom yang secara kebetulan melintas langsung, merasakan ada yang salah. Dia segera mendekati Tamar. "Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu seperti ini?" Tamar mencoba menyembunyikan kesedihannya, tapi Absalom terlalu mengenalnya. "Tidak ada Absalom. Aku hanya lelah," jawabnya. Dengan suara bergetar Absalom memegang tangan Tamar. "Katakan padaku, aku tahu ada sesuatu yang salah." Akhirnya dengan mata yang berlinang,
Tamar menceritakan segalanya kepada Absalom. Dia berbicara tentang perbuatan Amnon, tentang rasa sakit dan pengkhianatan yang dia alami. Absalom mendengarkan dengan wajah yang berubah dari khawatir menjadi marah. "Bagaimana dia bisa melakukan ini padamu?" kata Absalom. Suaranya penuh amarah. "Dia akan membayar atas perbuatannya." Tamar menangis. "Aku hanya ingin lupa, Absalom. Aku ingin semuanya kembali seperti semula." Absalom memeluk Tamar. "Tamar, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja." Absalom membawa Tamar ke kamarnya, memastikan dia aman dan tidak terganggu. Dia lalu pergi, hatinya dipenuhi kebencian dan keinginan untuk membalas dendam saat berjalan melalui koridor istana. Pikirannya dipenuhi dengan rencana dan skenario pembalasan. Sementara itu kabar tentang perbuatan Amnon mulai tersebar di istana. Para pembesar dan pelayan berbisik-bisik, menimbulkan suasana tegang dan tidak nyaman. Nabi Daud sendiri, ketika mendengar berita tersebut, merasa hancur. Dia duduk di singgasananya, kepala tertunduk, dalam kedukaan dan kebingungan, berjuang dengan pertanyaan tentang bagaimana harus bertindak terhadap anaknya sendiri yang telah melakukan dosa yang begitu mengerikan. Kerajaan yang biasanya penuh dengan cahaya dan keadilan, kini terbenam dalam bayang-bayang kesedihan dan kekacauan. Konflik yang tercipta bukan hanya antara saudara, tetapi juga antara keadilan dan kasih sayang, antara hukum dan darah. Bulan-bulan berlalu, sejak tragedi yang menimpa Tamar, meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh di hati keluarga Nabi Daud. Istana yang biasanya penuh dengan suara tawa dan keceriaan, kini diselimuti kesunyian dan kesedihan. Absalom, yang hatinya masih membara dengan amarah dan rasa ingin membalas, merencanakan langkahnya dengan hati-hati dan sabar. Dia tahu bahwa pembalasan harus dilakukan, tapi harus dengan cara yang tepat. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba. Absalom mengundang semua saudaranya termasuk Amnon untuk sebuah pesta panen di ladangnya. Pesta tersebut berlangsung meriah dengan tawa dan canda, namun di balik kegembiraan itu ada rencana yang telah disusun dengan teliti. Absalom menunggu hingga Amnon lengah, terserap dalam suasana pesta dan minuman. Dia memberi isyarat kepada beberapa pelayannya yang sudah siap untuk melaksanakan perintahnya dengan gerakan yang cepat dan tegas. Amnon dijatuhkan tak berdaya di tangan pelayan-pelayan Absalom. Teriakan dan kekacauan pecah, namun sudah terlambat. Amnon telah dibunuh sebagai pembalasan atas perbuatannya terhadap Tamar. Berita tentang pembunuhan Amnon cepat menyebar ke seluruh kerajaan, mencapai telinga Nabi Daud yang terpukul oleh tragedi lain dalam keluarganya. Kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Dalam hatinya dia meratapi tindakan Absalom, tetapi juga memahami rasa sakit dan amarah yang telah membara di hati anaknya itu. Absalom sendiri, meskipun telah melakukan pembalasan, tidak merasa kelegaan. Yang diharapkan dia melarikan diri dari istana. Hatinya dipenuhi dengan perasaan bersalah dan kesedihan. Pembalasan yang dia pikir akan membawa keadilan, hanya meninggalkan kekosongan dan penderitaan lebih lanjut. Tamar yang semula menjadi pusat dari semua tragedi ini, merasa hatinya semakin terkoyak. Meskipun Amnon telah mendapatkan hukumannya itu, tidak mengembalikan kehormatan atau kedamaian hatinya. Ia menyadari bahwa kekerasan hanya melahirkan kekerasan, dan pembalasan tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Kisah keluarga Nabi Daud ini menjadi pelajaran tentang bahaya amarah dan keinginan untuk membalas dendam. Meskipun keadilan harus ditegakkan, itu tidak boleh berubah menjadi siklus kebencian dan kekerasan. Pembalasan mungkin memberi kepuasan sesaat, tapi pada akhirnya hanya pengampunan dan kasih sayang yang dapat menyembuhkan luka dan membawa kedamaian sejati. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.